Sarah. Perkenalkan nama saya Fadri. Perkenalkan nama saya Haikal. Perkenalkan nama saya Andika. Perkenalkan nama saya Rina. Perkenalkan nama saya Wisnu. Hai, kami dari kelompok 6. Kami akan membahas tentang masa pubertas. Yang pertama, mengenal tentang pubertas. Pubertas berasal dari bahasa Latin pubes, yang artinya masa menuju dewasa. Pubertas adalah ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Pubertas adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Umumnya, tahap pubertas manusia terjadi pada usia antara 8 hingga 15 tahun. Perempuan akan mengalami pubertas sekitar umur 8 tahun hingga 13 tahun. Sedangkan untuk laki-laki akan mengalaminya di usia 10 hingga 15 tahun. Menurut National Health Service atau NHS, proses pendewasaan laki-laki biasanya lebih lambat ketimbang perempuan. Jika rata-rata usia pubertas anak perempuan adalah 11 tahun, anak laki-laki baru mulai masa pubertas di usia 12 tahun. Namun bisa saja mengawali masa pubertas sebelum atau sesudah usia tersebut. Next, yang kedua, ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan terdiri dari perubahan primer dan sekunder. Perubahan primer merupakan perubahan yang terjadi dalam tubuh, meliputi perubahan hormon dan organ reproduksi. Jenis perubahan ini merupakan tanda awal seseorang memasuki masa pubertas yang ditandai matangnya organ reproduksi. Sedangkan perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan primer, umumnya bersifat nampak, seperti perubahan fisik dan psikis. Perubahan sekunder terlihat dari luar. Next, ciri pubertas pada laki-laki. Perubahan primer. Terjadinya mimpi basah. Mimpi basah merupakan ereksi di pagi hari tanpa disadari dengan mengeluarkan air mani. Mimpi basah menandakan bahwa sel sperma sudah mulai diproduksi dan telah berfungsi. Dilansir dari situs New Morse Kids Health, mimpi basah pada saat pubertas terjadi karena tubuh mulai memproduksi testosteron yang merupakan hormon milik laki-laki. Perubahan sekundernya, yang pertama, tumbuh kumis dan jenggot pada wajah. Jakun mulai tampak membesar, suara lebih berat dan besar. Tumbuh rambut di beberapa area tubuh, bahu semakin bidang dan lebar, muncul jerawat pada wajah, tubuh bertambah tinggi dan besar, otot tubuh mulai terbentuk, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar. Biasanya kulit dan rambut akan lebih berminyak. Next, ciri pubertas pada perempuan. Perubahan primer, terjadinya menstruasi atau haid. Perempuan yang sudah mengalami masa pubertas akan menghasilkan sebuah sel telur atau ovum setiap bulannya. Jika ada proses pembuahan saat sel telur matang, maka akan terjadi kehamilan, sehingga tidak terjadi menstruasi. Tetapi, jika tidak terjadi pembuahan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh dan keluar berupa darah menstruasi. Menstruasi pada perempuan menandakan berfungsinya alat reproduksi. Masih dalam perubahan primer, diproduksinya hormon reproduksi. Tubuh menghasilkan hormon reproduksi seperti hormon estrogen dan hormon progesteron yang penting untuk mendukung perubahan fisik dan perkembangan organ reproduksi wanita. Hormon ini juga berfungsi untuk mengatur siklus haid dan menjaga masa kehamilan. Perubahan sekunder seperti pinggul membesar, payudara mulai membesar, suara lebih nyaring dan lembut, tumbuh beberapa rambut di beberapa bagian tubuh, muncul jerawat, tubuh bertambah tinggi dan besar, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar. Biasanya kulit rambut
akan lebih berminyak dan kulit jauh lebih halus. Perubahan psikis pada masa pubertas seperti emosi tidak stabil, mudah tersinggung atau marah, mencari kasih sayang dari orang terdekat. Yang kedua, rasa ingin tahu yang besar, sering bertanya, merasa ingin diperhatikan. Yang ketiga, mulai mencari jati diri, mencoba hal-hal baru. Yang keempat, tertarik dengan lawan jenis, mudah tertarik dengan orang lain dan perasaannya mudah berubah-ubah. Yang kelima, tidak ingin tergantung kepada orang tua, ingin menunjukkan sikap, aku juga bisa loh, ingin diakui sebagai orang biasa. Next, yang ketiga, cara merawat organ reproduksi. Yang pertama, pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Yang kedua, menggunakan celana dalam berbahan katun atau bahan yang menyerap keringat. Yang ketiga, memakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan tidak berbau. Yang keempat, bagi perempuan setelah buang air kecil, cara membersihkannya adalah dari arah depan ke belakang, agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Yang kelima, untuk laki-laki dianjurkan untuk dihitan supaya terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Yang keenam, saat menstruasi, gantilah pembalut secara teratur 4-6 jam sekali untuk mencegah infeksi bakteri dari darah menstruasi. Next, yang keempat, cara menyikapi masa pubertas. Berikut beberapa hal yang harus kita siapkan dalam menjaga diri pada masa pubertas. Yang pertama, jalinlah komunikasi yang lebih erat dengan ayah dan ibu. Karena remaja pubertas akan mengalami emosi yang tidak stabil. Yang kedua, jika ada masalah, ceritakan kepada orang tua. Yang ketiga, pilihlah bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur kita. Yang keempat, jagalah kebersihan diri agar tidak ada masalah seperti bau badan dan jerawat. Yang kelima, dalam pergaulan kita harus tahu area mana yang boleh disentuh orang lain dan mana yang harus dijaga. Yang keenam, pilihlah lingkungan pertemanan atau pergaulan yang baik. Jangan takut menolak ajakan teman jika ajakan tersebut merupakan ajakan berbuat keburukan. Yang terakhir, bermedsos secara sehat dan bijak. Contohnya tidak memposting, mengunggah foto, mengupdate status yang mengandung unsur sara, dan waspada terhadap berita bohong atau hoax, sehingga terhindar dari masalah hukum.